Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua. Tidak lupa salawat beriring salam kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sutri Fatima dengan NIM 2020602082. Di sini saya akan menyampaikan ceramah singkat mengenai menjaga lingkungan di bumi. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di antara perintah yang Allah titahkan kepada umat manusia sebagai wakilnya di bumi ialah untuk merawat dan menjaga lingkungan hayati tempat kita beribadah tetap lestari. Sebab bagaimanapun lingkungan merupakan bagian penting untuk menjalankan ibadah secara maksimal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum manal muhsinin. Artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala secara tegas memberi larangan kepada umat manusia, terlebih umat Islam, untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan yang dimaksud diantaranya yaitu kerusakan lingkungan yang menjadi bagian tempat dilaksanakannya ibadah. Misalnya, bencana longsor yang diantara penyebabnya ialah penebangan pohon secara liar tanpa reboisasi, atau bencana banjir yang lain dikarenakan masih banyaknya yang membuang sampah sembarangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Zoharal fasadu fil barra wal bahari bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dallazi amilul la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Pada ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa sejatinya kerusakan yang terjadi di muka bumi, baik di lautan maupun daratan, sejatinya ialah sebab perilaku umat manusia itu sendiri. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat sempurna untuk mengatur kelangsungan kehidupan manusia di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepercayaan untuk memakmurkan dan mengelolanya dengan cara baik, sehingga tidak terjadi bencana di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Hud ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila samuda akhahum solihan qala yakum ibudullaha malakum man ilahin ghairu huwa ansyaakum man aradi wastamarakum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Artinya, dan kepada Samud kami utus saudara mereka Soleh. Soleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah sekali-kali, tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari muka bumi dan menjadikan kami pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya lagi memperkenankan doa hambanya. Dalam ayat tersebut, kata wastamarakum berarti manusia diperintahkan untuk memakmurkan bumi, karena
manusia mempunyai potensi dan memiliki kesiapan untuk menjadi makhluk yang membangun. Memakmurkan bumi pada hakikatnya adalah pengelolaan lingkungan secara baik, karena alam harus dijaga dan dilestarikan supaya tidak punah, sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Apabila manusia mampu memakmurkan dan memelihara alam dengan baik, maka alam pun akan bersahabat dengan manusia. Allah Subhanahu wa taala telah membentangkan bumi yang luas beserta tumbuhan, gunung-gunung, batu, air dan udara. Bumi dan semua yang ada di dalamnya diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, baik di langit maupun bumi, daratan dan lautan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 19 sampai 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha man kulla syai'in mawzuni wa ja'alna lakum fiha ma'aisha wa man lastum lahu birazikin. Artinya, dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan kepadanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan kepadanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya. Manusia dengan lingkungan mempunyai hubungan timbal balik yang selaras dan tidak dapat ditawar. Lingkungan dengan manusia terjalin sebegitu eratnya, karena alam diciptakan dengan bentuk yang serasi dan selaras bagi kepentingan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mulk ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Artinya, Dia juga yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih ketidakseimbangan sedikit pun. Maka, lihatlah sekali lagi, adakah kamu melihat suatu celah? Nah, dari ayat tersebut dapat dimaknai bahwa alam yang indah ini diciptakan dengan sangat serasi, sehingga dapat berjalan sesuai dengan tujuan penciptanya. Oleh karena itu, marilah kita memulai dari diri kita masing-masing untuk merawat dan menjaga lingkungan tempat kita berada. Bisa dimulai dengan melakukan hal-hal yang sepele, namun pada hakikatnya bermanfaat, seperti membiasakan membuang sampah pada tempatnya atau kegiatan lainnya yang dapat menjaga lingkungan. Hal tersebut juga pada hakikatnya merupakan bentuk syukur atas nikmat yang telah dianugerahkan dan bagian dari ikhtiar kita untuk membentuk kenyamanan dan keamanan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.